Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian kasib yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali masih diberi usia panjang sama Allah untuk meluangkan sedikit waktu dalam menjalankan salah satu kewajiban di dalam agama, yaitu menuntut ilmu agama. Kita tahu bersama Rasulullah bersabda dalam satu hadis, utulubul ilma fa innahu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah oleh kita semua ilmu, wabil khusus ilmu agama, karena ilmu itulah yang menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan masih dengan muqaddimah kitab, di mana di dalam muqaddimah kitab Kifayatul Akhyar kita diberikan motivasi oleh Imam Abu Bakar Taqiyuddin bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni untuk tidak pernah bosan-bosan dalam menuntut ilmu agama. Beliau menyambung pembahasan kita terakhir, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Muhammad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhi fiddin. Tidak ada cara yang lebih baik bagi seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Allah melainkan meluangkan waktu mempelajari agama Allah. Nah, itu bukan hanya hadis saya kira ya. Di dalam surat At-Taubah pun kita dapat pesan yang sama dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ini semua nggak boleh turun jihad fisabilillah, atau semuanya juga nggak boleh cari dan kejar dunia. Kata Allah, ayat itu sambil memperingati kita semua, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak boleh semua kaum mukmin itu berjihad semuanya di jalan Allah. Atau kalau konteksnya aman, maka ayat itu berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak boleh semua mukmin itu mengejar dunia. Belajar ilmu teknik tidak fardu kifayah, tidak juga fardun ain. Ya, kalau sudah dikerjakan oleh sebagian ya sudah bagus itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalau semua orang pada belajar ilmu teknik, pada belajar ilmu ekonomi, ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu pertanian, ilmu pendidikan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada selalu satu kelompok yang mau dan terus mau mempelajari ilmu agama. Nah, pada hari ini kita ngumpul salah satunya untuk menjalankan perintah Allah itu, liyatafaqahu fiddin, untuk terus mau mempelajari ilmu agama Allah. Dan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis tadi juga, ma ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhiddin. Tidak ada cara pengabdian seorang hamba yang paling baik melainkan dia meluangkan waktunya untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Nah, itu salah satu cara pengabdian kita terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Warawa at-Tirmidzi fi jami'ihi. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini di dalam kitab jami'nya. Ya, kitab Imam Tirmidzi itu banyak. Yang kita kenalkan cuman Sunan At-Tirmidzi. Padahal kitab hadisnya banyak. Salah satu kitabnya itu Jami'ut Tirmidzi. Bapak Ibu kalau dengar kitab hadis Sunan atau Jami atau Musnad, itu beda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak Ustadz, saya mau belajar hadis-hadis hukum, kira-kira ada enggak kitab hadis yang recommended? Saya jawab, kitab hadis yang recommended kalau mau belajar ilmu hukum itu atau hukum agama, Sunan Abi Daud. Yang nanya itu kemudian balik nanya lagi, kok enggak Sahih Bukhari aja Pak Ustadz? Karena Sahih Bukhari itu kitab jami. Kitab jami itu kitab ensiklopedi hadis. Semua tema hadis ada di dalam kitab itu. Kitab awal mulanya lahir Nabi di situ ada, cerita tentang ribut rumah tangga Nabi juga ada, cerita tentang bagaimana senyumnya Nabi juga ada, turunnya wahyu juga ada. Cuman naasnya masyarakat, kita mengenal nama kitab Imam Bukhari itu bukan dengan nama aslinya. Bapak Ibu kalau tahu Imam Bukhari, nama kitabnya apa? Sahih Bukhari. Itu nama populer. Imam Bukhari tidak pernah beri judul kitabnya itu dengan Sahihul Bukhari, tidak. Itu kita yang kasih nama kitabnya itu dengan nama Sahihul Bukhari.
Imam Bukhari sendiri memberi nama kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnid min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Jadi kalau ada kitab hadis yang awalannya jami, itu maknanya kitab ensiklopedi hadis. Jadi ensiklopedi itu Bapak Ibu, semua tema ada di situ. Dan disusun nggak beraturan, berserah aja, suka-suka Imam Bukhari itu. Maka kalau kita buka kitab Bukhari itu di awal-awal pembahasan bab pertama itu kitab Babul Badi'il Wahyi, kitab yang berbicara tentang awal mula turunnya wahyu kepada Rasulullah. Baru bab keduanya Kitabul Ilmi, kitab hadis yang berbicara semua hadis Nabi tentang ilmu. Baru bab ketiganya Kitabul Iman, bab yang mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang iman. Nah, jadi acak aja Bapak Ibu. Tapi kalau kitab Sunan itu kitab yang dibabkan dengan kitab fikih. Bapak Ibu kalau buka kitab fikih, pembahasan pertamanya masalah apa? Ibadah. Nah, bab pertama dalam ibadah itu apa? Taharah. Baru kemudian bab sholat, baru kemudian bab zakat, bab puasa, bab haji, bab umrah. Khatam bab ibadah masuk bab yang kedua namanya muamalah. Di situ ada jual beli, ada sewa menyewa, ada akad mudharabahnya, ada akad musyarakahnya, ya kan? Ada hiwalah pengalihan hutang. Baru kemudian masuk dalam ahkamul usrah, hukum membangun rumah tangga, apa itu khitbah, ya kan? Kemudian bab akad nikah, bab rukun nikah, bab mahar, ada bab furqah. Furqah itu banyak jenisnya, talak yang sering kita kenal, khulu, fasah, li'an, zihar, ya kan? Baru yang terakhir bab jinayat. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengetahui hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab fikih, maka carinya di dalam kitab Sunanul Hadis, seperti Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Itu kitab hadisnya disusun dengan bab fikih. Nah, Imam Tirmidzi selain punya kitab Sunan, beliau juga punya kitab Jami'. Nah, kalau kitab Jami' itu tadi kitab hadis ensiklopedi yang di dalamnya memuat berbagai macam tema, bukan hanya masalah fikih. Berbagai macam tema di situ ada. Nah, satu lagi jenis kitab hadis itu namanya musnad. Bapak Ibu mau mencari hadis sesuai dengan nama sahabat perawinya, itu jangan cari di dalam kitab Sahih, jangan cari di dalam kitab Jami', jangan juga cari di dalam kitab Sunan, sampai botak kepala nggak ketemu. Carinya di dalam kitab apa? Musnad namanya. Bapak Ibu mau tahu istri Nabi Sayyidah Aisyah riwayat hadisnya berapa banyak? Nah, cari kitab Musnad, cari nama in, huruf in, abjad, abjadiyah in. Muncul nama di situ Aisyah radhiyallahu anha. Dapat satu bab penuh itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah semuanya. Mau cari tahu Abu Bakar As-Siddiq seumur hidupnya pernah meriwayatkan berapa buah hadis, dan hadis apa aja yang pernah diriwayatkan sama Abu Bakar? Jangan buka kitab Sunan, jangan buka kitab Jami', jangan buka kitab Sahih, bukanya kitab apa? Kitab Musnad. Buka dalam kitab Musnad, cari huruf abjadiyah alif, setelah itu ba, Abu Bakar. Di situ diriwayatkan berbagai macam hadis yang dirawi sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi jamaah yang ngomong, "Walah Pak Ustadz, saya mau pendomannya
dengan kitab sahih saja. Sudah kita kasih ilmu masih membantah juga. Bapak Ibu perlu tahu, menurut para ulama hadis, karena syarat Imam Bukhari itu yang kelewat ketat, kadang-kadang ada hadis yang sebenarnya sahih tapi tereliminasi dengan sendirinya oleh Imam Bukhari. Nah, jadi jangan pernah lagi ngomong saya maunya pendomannya kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu kalau tahu Imam Bukhari itu gimana ketat syarat mencantumkan hadis sahih, itu kadang-kadang ada hadis yang sebenarnya sahih tereliminasi gara-gara syarat yang begitu ketat dari Imam Bukhari dan Muslim. Syaratnya kan 5 Bapak Ibu yang terkenal itu. Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Adamul illah, tidak ada cacat dalam matan hadis. Adamus syuzus, tidak ada celah dalam sanad hadisnya. Dhabitur rawi, perawinya itu harus kuat ingatan. Adilur rawi, perawinya itu harus orang yang taat agama. Nah, di sini yang jadi problem kadang-kadang Imam Bukhari itu pernah Bapak Ibu pergi ke Maroko karena tahu di Maroko itu ada seorang perawi hadis. Ada 17 hadis diriwayatkan oleh seorang syekh di Maroko sana dari kota Bukhara, Uzbekistan itu berangkat pergi ke Maroko di abad abad ketiga, abad keempat Hijriah. Itu perjalanan Maroko Uzbekistan itu bukan perjalanan yang gampang, itu susahnya minta ampun. Tapi mau Imam Bukhari menempuh ribuan kilometer hanya untuk merawi beberapa hadis. Setibanya di Maroko Bapak Ibu, ternyata syekh itu memang banyak meriwayatkan hadis, ada 17 hadis. Dan Imam Bukhari pun berguru, dan ternyata setelah dicek hadis-hadisnya sahih, sanadnya nyambung semuanya sama Nabi. Tapi di hari terakhir beliau melihat gurunya ini pernah buat ange ayam. Bapak Ibu kalau mau nangkap ayam sore hari masuk balik ke kandang, kan biasanya kita pura-pura tabur beras atau tabur padi. Padinya nggak ada kan? Kok kita buat itu. Itu kata Imam Bukhari, nggak boleh perawi hadis itu angein ayam, bohongin ayam itu. Hadisnya itu harus ditolak itu. Coba Bapak Ibu terapkan standar Imam Bukhari ini sama Bapak Ibu sekarang. Bohong semua, ini pendusta semua. Nggak boleh jadi perawi hadis ini. Itu kan syaratnya terlalu ketat Bapak Ibu. Maka orang yang ngerti ilmu hadis itu paham, nggak ngomong sembarangan. Nggak mungkin ngomong seperti orang tadi itu, saya maunya berpegang kepada Sahih Bukhari dan Muslim saja. Celaka Bapak Ibu. Kenapa celaka? Banyak sekali hadis sahih yang nggak dimasukkan oleh Imam Bukhari. Dusta nggak itu atas nama Rasulullah? Dusta kan sebenarnya. Tapi itu dimaklumi sama ulama sebagai salah satu ikhtiar menurut caranya Bukhari. Walaupun terlampau ketat sehingga banyak sekali hadis-hadis sahih yang dibuat. Nah, maka Bapak Ibu jangan deskriptif, jangan diskriminasi. Kadang-kadang kan orang kita awam ini Pak, pokoknya Bukhari Muslim lah. Kalau nggak ada Bukhari Muslim salah semuanya agama ini. Hadisnya di dalam mana ini? Di dalam Sunan saya udahlah saya nggak amalkan. Jangan. Kalau Bapak Ibu tahu ilmunya ini nggak ngomong seperti itu. Nah, maka sebab itulah di kemudian hari datang seorang ulama namanya Imam Hakim, buat kitab hadis. Dia ambil lagi Bapak Ibu catatan-catatan Imam Bukhari itu, dia kumpulkan kembali, dia tulis ulang, kemudian dia seleksi ulang. Yang kayak tadi kan sepele sekali, 17 buah hadis terbuang Bapak Ibu gara-gara gurunya itu angein ayam. Iya kan? Padahal semuanya sudah sesuai dengan standar, kriteria, syarat, tapi terbuang gara-gara masalah sepele. Ya, kalau Bapak Ibu punya seorang guru, satu hari lihat dia kencing sambil berdiri, padahal tiap hari dia ngomongnya jujur. Masa gara-gara satu itu kemudian kita eliminasi semua yang pernah dia ucapkan? Tapi Imam Bukhari segitu ketatnya.
Maka kemudian hari muncul ulama lain namanya Imam Hakim. Beliau mengarang kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihil Bukhari wal Muslim, mengumpulkan kembali hadis-hadis yang terbuang dari Sahih Bukhari dan Muslim dan dicantumkan ke dalam satu kitab yang namanya Mustadrak. Maka diberi judul Mustadrak. Itu maknanya kutipan. Orang ngutip, Bapak Ibu, ada orang buang sampah kita kutip balik. Itu namanya Mustadrak ala Sahihil Bukhari dan Muslim. Kitab kutipan hadis yang terbuang dari Sahih Bukhari dan Muslim. Itu untuk kita paham kapan kita butuh kitab jami', kapan kita butuh kitab sahih, kapan kita butuh kitab sunan, kapan kita butuh kitab musnad, dan kapan kita butuh kitab mustadrak. Itu kategori-kategorinya di dalam hadis itu harus kita ketahui. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya beliau Imam Taqiyuddin juga mengutip firman Allah. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berkata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya mereka bil ghadati wal asyi, baik di pagi maupun di petang hari, yuriduna wajhah, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah. Apa kata Imam Taqiyuddin? Qala majalisud dzikri, yang dimaksud bersabar dengan mereka yang selalu berdoa dengan Allah selama mereka dalam majelis zikir. Wa afdalu majalisud dzikri, dan sebaik-baiknya majelis zikir kata Imam Taqiyuddin bukan ratib seribe, mohon maaf ini. Bukan itu kata beliau, bukan ratib seribe, bukan majelis tahlilan, bukan majelis salawatan, tapi kata Imam Taqiyuddin wa afdalu majalisid dzikri, adapun majelis zikir yang paling baik majalisul halali wal haram, majelis yang di dalamnya ngomongin perkara halal dan perkara haram. Dan itu kan ilmunya fikih, Bapak Ibu. Dengan ilmu fikih itu kita tahu bagaimana yang halal, bagaimana cara menjauhkan diri dari yang haram, bagaimana melakukan ibadah yang benar sehingga terhindar dari kekeliruan dalam menjalankan ibadah. Itu sebaik-baiknya majalis zikri, kata Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Khisni rahimahullahu ta'ala anhu. Qala Atha fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Atha, ini ulama tabi'in yang sangat populer karena berguru banyak dengan para sahabat Nabi. Jadi Bapak Ibu, kalau sahabat Nabi itu tingkat kealimannya sangat tergantung sejauh mana persahabatan mereka dengan Rasulullah. Makin dalam persahabatan mereka dengan Nabi, biasanya makin tinggi ilmunya. Tapi kalau persahabatan dengan Nabi biasa-biasa saja, ilmunya juga biasa-biasa saja. Begitu juga dengan tabi'in, makin erat hubungan mereka dengan sahabatnya Rasulullah, makin juga dalam ilmunya dengan ilmu agama. Imam Atha ini termasuk dari 12 orang tabi'in yang punya hubungan erat dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam ilmu agama, dan saya yakin juga dalam ilmu-ilmu yang lain, Bapak Ibu, kita ini wajib berguru, nggak boleh belajar sendiri. Walaupun belajar otodidak itu salah satu cara kita dapat ilmu, tapi kalau cuman belajar otodidak kita nggak punya guru, itu kata para ulama keberkahannya nggak ketemu. Kenapa? Karena orang yang punya banyak ilmu, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, afatul alim, bahayanya orang yang alim itu apa? Salah satunya apa? Alim itu mudah dia punya sifat dengki,
Jadi kuehnya hiduk ba ulama. kan ada itu kata orang Aceh, kueh diduk ba ulama. Kenapa sama-sama ulama itu sering kueh antara sesama mereka? Ya karena punya kelebihan Bapak Ibu. Kalau kita miskin awam mau kueh sama siapa kita? Ya kan? Iya. Ulama itu banyak kelebihan, maka gampang dia kueh. Ya, kueh itu dengki lah bahasa Indonesia, hasad bahasa agamanya. Yang kedua ego. Ego, merasa dirinya paling hebat. Saya kan Bapak Ibu orang kampus. Nah, sekarang diminta bantu di Pemkot. Itu saya lihat betul bedanya rapat di kampus dengan di Pemkot itu beda. Kalau di kampus Bapak Ibu rapat kita dengan profesor doktor semua, 3 jam pun belum selesai itu. Karena pendapatnya canggih-canggih semua itu. Pakai referensi lagi menurut jurnal ini. Dalam rapat itu pakai referensi, Masya Allah. Ya kan? Orang pintar semua. Kalau di Pemkot Bapak Ibu 40 menit selesai rapat. Ya kan? Karena enggak semuanya orang pintar, ya kan? Nah, maka salah satu afatul ilmi itu, bahayanya orang berilmu itu ada efek samping. Apa salah satu efek sampingnya? Muncul egoismenya itu. Nah, dalam bahasa Arab ego itu namanya ananiyah. Terambil dari kata ana. Ana itu apa artinya? Saya. Ananiyah itu keakuan, kesayaannya tinggi sekali. Nah, supaya keegoannya itu hancur, caranya gimana? Harus ketemu dengan orang yang lebih alim dari dia. Iya kan? Ya iya. Bapak Ibu kalau ketemunya sama mahasiswa terus makin ego itu. Saya kalau di kelas saya bilang, mohon maaf ya mahasiswa kalau saya sombong di depan kalian, karena hak dosen itu sombong di depan mahasiswa. Iya. Tapi kalau dosen ketemu dengan profesor, doktor misalnya ketemu dengan profesor, itu hilang keegoan dia, ya kan? Kenapa? Profesor itu ilmunya lebih tinggi. Kenapa ilmu itu harus berguru? Mana mungkin kita mau berguru dengan orang yang lebih bodoh dari kita? Mustahil. Iya kan? Iya, baik. Gimana sombongnya Musa itu kan? Waktu ditanya sama Bani Israel, kan ada itu riwayatnya dalam Sahih Bukhari itu. Musa kan satu hari ditanya sama Bani Israel, Musa, man a'lamun nas fi hadhihi dunya. Siapa kira-kira manusia yang paling alim di dunia ini? Ma'araftu minhu ila ana, kata Musa. Saya nggak tahu ada orang yang lebih alim dari saya. Kan? Allah kayaknya nggak senang betul itu dengan jawaban Musa. Maka kan disuruh berguru kan? Sama orang yang statusnya nggak jelas lagi. Iya kan? Khidir itu kan jelas statusnya itu. Kalau dalam Al-Quran bahkan nggak disebut nama Khidir itu. Fawajada abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma. Kami suruh dia berguru kepada seorang hamba kami yang telah kami ajari ilmu kepada dia. Kan nampak bodoh betul itu Musa di depan Khidir itu kan. Nah, kamu nggak boleh ikut saya kan, kata Khidir itu. Pokoknya saya mesti ikut kamu. Kamu kalau ikut saya itu nggak sanggup sabar, kata Khidir. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu vonis saya nggak sabar, kamu nggak kasihkan saya kesempatan untuk ikut kamu. Akhirnya kan dikasih syarat sama Khidir. Qala fa in tabbatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ikut saya boleh, tapi jangan tanya apapun sampai saya sendiri yang menceritakannya. Kan gitu, Pak. Dibuat bodoh betul itu sama Khidir itu. Orang kaya itu ego nggak, Pak? Cara menghancurkan keegoan orang kaya gimana? Ketemu dengan orang yang lebih kaya lagi. Caranya gitu. Terasa miskin dia kan? Dia punya duit 15 M, ketemu dengan orang punya duit 15 triliun. Kelihatan miskin kan dia kan? Receh duitnya itu. 15 M itu duit parkir itu. Bagi orang yang punya duit 15 triliun. Nah, itu makna Allah bilang dalam Al-Quran, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Kalau kita bahasakan di atas langit ada langit, di atas orang alim ada yang lebih alim, di atas orang kaya ada yang lebih kaya. Ya, itulah kenapa Bapak Ibu belajar itu harus ada guru, bukan ilmunya. Kalau ilmunya sekarang lebih cek di internet, ya kan?
bisa cek internet atau searching sendiri, browsing sendiri, ya kan? Tapi untuk menghancurkan keegoan kita itu, wajib kita ketemu dengan figur yang lebih arif, yang lebih bijak, dan yang lebih alim daripada kita. Nah, dengan itulah breakdown semua keakuan kita, keegoan, arogansi kita itu. Nah, sehingga ilmunya barokah. Nggak ada efek samping seperti itu, ya. Nah, Imam Atha ini termasuk tabi'in yang rajin berguru kepada para sahabat Nabi. Ya, apa kata Imam Atha dalam satu riwayat terhadap hadis Nabi fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannati." Kalau suatu hari kalian lewat di taman-tamannya surga, farta'u. Nah, farta'u itu Bapak Ibu bahasa Acehnya merod. Murad itu apa bahasa Indonesianya? Kambing, tahu kambing? Kambing itu kan nggak bisa lihat rumput, apalagi rumput tetangga. Bawaannya kan kepingin merod. Nah, apa bahasa Indonesia merod? Merod itu kepingin merumput dia kan? Nah, nggak mau pindah-pindah kan kambing kalau udah lihat padang rumput. Nah, saya lihat kemarin tayangan di YouTube Bapak Ibu di Australia. Nah, dibuat uji coba itu sapi itu dikandangi berbulan-bulan, dipakaninya itu dikasih, tapi nggak dikasih nampak rumput. Nah, dikandangi, dikurung di kandang, dipakani tiap hari. Setelah 1 bulan Bapak Ibu, sapi-sapi itu dilepas di padang rumput yang hijau, sepanjang mata memandang itu hijau. Loncat-loncat sapi itu. Loncat-loncat saking senangnya dia itu lihat rumput. Mungkin kayak ibu-ibu lihat toko emas. Bapak-bapak kalau ibu-ibunya sakit jangan kasih obat, jangan bawa ke dokter, bawa ke toko emas, sembuh sendiri itu. Ya bapak-bapaknya sakit. Gitu juga ibu-ibunya nih, kalau bapak-bapaknya sakit bilang, "Bang, tenang aja, adik udah ikhlas kawin 1 lagi." Itu sembuh terus. Itu bapak-bapaknya sembuh terus, hemat biaya kan, nggak usah pergi ke dokter. Itu Bapak Ibu saya lihat itu sapi-sapi itu loncat-loncat. Nah, itu namanya fartaun. Nah, maka kalau kita kata Nabi dalam hadis ini, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat ke kebunnya surga itu fartaun, seperti sapi yang lihat padang rumput. Nah, senang betul itu ya. Maka sahabat Nabi tanya, itu kan agak kasar ya, itu kan ungkapan khusus untuk ternak, ya kan? Para sahabat nanya, qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Wahai Rasulullah, apa yang Anda maksud dengan riyadul jannah, taman-tamannya surga itu? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hilakuz dzikri. Hilakun itu Bapak Ibu apa itu? Kalau kita terjemahannya halaqah zikir. Halaqah itu sebenarnya bundaran zikir. Karena dulu orang zikir itu mengelilingi Nabi. Sahabat itu duduknya keliling, mengelilingi Nabi. Nah, di dalam hadis itu kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Fathul Mekah, beliau kemudian berdoa sama Allah. Nah, sambil disebut di situ mu'allakun bi astaril Ka'bah. Beliau bergelantungan dengan kain penutup Ka'bah. Pernah Bang Willy pernah umrah itu kan? Pernah lihat orang bergelantungan itu di Multazam itu? Bergelantungan. Nah, kemudian di dalam riwayat itu dibilang wa akhadha bihalaqatil bab. Tangan Nabi Muhammad itu bertumpu halaqatul bab. Saya dulu baca hadis itu bingung. Apa ini maksudnya halaqatul bab? Yang ada halaqatul ta'lim, ya kan? Nah, ternyata Bapak Ibu, gagang pintu Masjidil Haram itu bentuknya bulat. Kalau sekarang kan gagang pintu kita kan gini tuh, engsel pintu itu. Kalau dulu gagang pintunya bulat, di bulat itu kemudian ada tarikannya. Nah, Nabi Muhammad di situ bertumpu saat beliau di Multazam berdoa kepada Allah. Nanti coba lihat pintu Ka'bah itu, bentuk pintunya itu bulat, halaqatul bab namanya. Wah, di situ waktu saya haji pertama itu tahun 2005. Hadis itu sudah saya belajar lama. Bingung saya itu makna halaqatul bab.
Saya coba cari di kamus nggak paham saya apa itu halakatul bab. Sampai akhirnya pergi ke Arab Saudi, haji 2005 itu lihat. Oh iya ya, ternyata tempat gelantungan di pintu Ka'bah itu bulan. Nah, maka disebut halakatul bab. Nah, maka kalau Bapak Ibu belajar dalam adabut ta'lim wal muta'alim, sunnahnya itu melingkari. Nah, duduk melingkari ya. Kalau kita kan karena keterbatasan tempat, jadinya nyembari. Bukan melingkari majelis, tapi nyembari majelis kalau gitu. Nah, menyembari majelisnya. Itu makna hilaku dzikri. Nah, jadi yang dimaksud dengan Riyadul Jannah itu apa? Majelisnya zikir, halakah zikir. Qala Atha, Imam Atha kemudian mengomentari hadis itu. Adzikru, adapun yang dimaksud dengan zikir di sini apa? Majalisul halali wal haram. Majalis yang ngajari kita ilmu halal dan haram. Ya, tadi ya sama dengan pemahaman sebelumnya. Wa kaifa tashtari, dan yang ngajari kalian bagaimana caranya jual beli. Wa kaifa tubi, bagaimana menjual barang, bagaimana cara memberi barang yang benar. Wa tusalli wa tasum, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ini kan jadi PR bagi kita Bapak Ibu. Biasanya kita cukup islami kalau sudah berkaitan dengan ibadah. Tapi kadang-kadang kita gagal berislami saat bermuamalah, ya kan gitu. Nah, saya masih ada teman Bapak Ibu sampai sekarang. Yang namanya jual beli itu kan harus akdan bi akdin. Barang terima, duit serahin kepada penjual, ya kan. Kalau Bapak Ibu beli gorengan, makan di tempat, bayar dulu atau makan dulu? Ini bayar dulu atau utang ini? Ya kalau kita minum dulu kan utang itu, bukan jual beli. Iya kan? Akadnya utang piutang. Nah, ada teman saya itu Bapak Ibu. Sampai hari ini dia itu kalau makan dengan saya gorengan, ya makan satu dia bayar dulu. Berapa ini satu? 1.000. Dia bayar dulu. Wah enak, dia nambah lagi bayar dulu. Apakah itu yang benar? Enggak, nanti dalam fikih ada yang namanya bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah itu kadang-kadang jual beli itu tergantung apa yang sudah dianggap benar sama masyarakat. Walaupun melanggahi prinsip. Secara prinsip kan tadi ada barang, ada harga. Tapi yang sudah lazim di masyarakat enggak gitu. Makan dulu nanti baru belakangan bayar. Nah, itu namanya bai'ul mu'atah. Apa yang sudah dipandang baik sama masyarakat, walaupun terkadang itu enggak bertentangan dengan prinsip utama jual beli, Allah Subhanahu wa taala benarkan, ya, enggak menjadi masalah. Dan itu kan banyak dalam masyarakat kita. Bapak Ibu, jual beli pisang di Aceh itu pakai timbangan enggak? Padahal kan jelas jual beli itu waznan biwaznin, nimbangnya takarannya harus pas. Pakai ukuran apa kita? Sisir. Kadang-kadang satu sisir kita lebih banyak, kadang-kadang lebih sedikit. Nah, boleh nggak seperti itu? Ya, masyarakat sudah menganggapnya boleh. Ya, beda lagi kalau kita pergi ke Jakarta kan harus nimbang, pakai kilo. Nah, kalau di kita nggak usah, ambil aja. Sabohmu badu, lerto ribe, ambil terus. Di sana ada satumu lebih besar lagi, harganya 250. Nah, itu rezeki itu namanya ya. Nah, namanya rezeki itu. Ya, itu maka dalam fikih itu ngajari kita, kata Imam Atha, kaifa tashtari wa kaifa tubi, bagaimana caranya menjual atau membeli barang, bagaimana menjual barang, wa tusalli, bagaimana cara sholat yang benar, wa tasumu, bagaimana cara puasa yang benar, wa tahujju, bagaimana haji yang sesuai dengan yang dilakukan sama Nabi, wa tutallik, bagaimana ya kalau seandainya harus talak yang benar itu bagaimana caranya, seandainya harus, karena talak itu walaupun boleh tapi yang paling dimurkai sama Allah kan gitu kata Nabi, abghatul halal indallahi talak. Perkara halal yang paling dimurkai sama Allah itu ya cerai. Ya walaupun boleh tapi dia nggak baik ya. Wa asbah dzalik, dan lain perkara.
ya, yang sejenisnya. Itu semua jadi bahasan di dalam ilmu fikih. Saya kira kita cukupkan dulu ya bacaan kita untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya lebih dalam di dalam diskusi tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Masih pengantar Ustaz. Masih pengantar fikih, belum masuk pembahasan fikih Ustaz. Jadi mari sama-sama kalau ada yang ingin didiskusikan terkait yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita bahas masalah fikih, dan Ustaz insyaallah akan mencoba untuk berimbang fikih 4 mazhab itu coba diimbangkan. Jadi nanti kalau memang perlu ditanyakan silakan. Ada yang ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan berikan. Saya masalah jual beli Ustaz. Pernah pengalaman saya di Bili. Waktu itu kami beli sepeda. Di sana ada jual beli, kemudian ada cetak bulu. Jadi mereka mengatakan ini uang untuk Bapak, sepeda untuk saya. Bersalaman. Sekarang kita masalah bayar untuk makan, jual beli apapun sekarang kan dia gesek semua Pak, ya kan? Apa-apa tinggal gesek. Jadi itu istilahnya apa? Karena dibolehkan dalam Islam dalam kemajuan zamannya, seperti Nabi mengatakan kalau makan pakai tangan lebih afdal lagi, misalnya kan. Habis kita makan tadi jangan ada enzim-enzimnya untuk kesehatan. Tapi ada suatu saat nanti di zaman itu akan memakai suatu alat, sendok gitu. Jadi pertanyaan saya, dulu kan dilarang masalah apa istilahnya saya lupa untuk pembayaran itu. Kemudian tiba-tiba dibolehkan oleh pemerintah. Apakah di situ ada maksudnya unsur ulama untuk membolehkan dalam hal pembayaran? Seharusnya kan bayar beli harus bayar langsung. Ini sekarang kemudian istilahnya langsung ke rekening aja istilahnya kan? Apa istilahnya? Lupa saya. Kira-kira begitulah buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung jawab. Atau ada pertanyaan tambahan, silakan. Dari mana? Ibu-ibu mungkin. Ya ibu-ibu kalau mau pakai mic boleh atau mau ditulis juga boleh. Ada biar jawab dulu yang ini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rukun jual beli itu menurut mazhab Syafi'i ada 4. Yang pertama ijab dan qabul. Yang kedua aqidain. Aqidain itu al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Dan yang ketiga al-ma'qudu alaih, objek yang diperjualbelikan. Dan yang keempat ataupun yang terakhir as-samanul mabi', harga dari barang yang diperjualbelikan. Itu kata Imam Syafi'i. Rukun jual beli itu 4, harus ada ijab dan qabul. Nah, berarti kayak tadi Bapak bilang, harus ada akadnya kalau ijab dan qabul itu. Harus ada para pihak, aqidain, penjual dan pembeli. Harus ada objek barang yang diperjualbelikan, al-ma'qudu alaih. Dan yang terakhir as-samanul mabi', harus ada harga dari barang yang kita perjualbelikan. Dan semuanya harus terjadi dalam majlisul aqdi namanya, majelis tempat akad. Kalau sekarang kan transaksinya kadang-kadang barangnya kita serahkan di majelis, duitnya nggak masuk di dalam majelis, masuk di majelis yang lain. Lewat rekening majelis yang lain kan, itu nggak di tempat terjadinya akad, ya kan? Itu gimana itu? Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau mazhab Hanafi Bapak Ibu lebih ringan. Jual beli itu yang penting ada tandanya ridho antara kedua belah pihak, itu aja rukunnya.
Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah kok sesimpel itu merumuskan rukun jual beli? Karena beliau pedagang. Namanya muamalah kan harus fleksibel. Bapak Ibu kalau bermuamalah pakai ideologi, nanya dulu, oh, orang Cina jangan belanja tempat saya. Mana laku barang yang kita jual? Oh, kamu kapitalis, jangan belanja di tempat saya. Oh, kamu alumni UIN, jangan. Ini alumni Unsyah aja. Itu susah lagu. Bapak Ibu kalau jadi orang ideologis, jangan dagang. Kalau ideologis itu cocoknya apa? Berpartai lah, ya, berpolitik lah. Tapi kalau orang dagang itu Bapak Ibu harus bisa fleksibel, harus bisa berteman dengan siapapun. Dan Imam Abu Hanifah pedagang. Beliau itu kan bukan hanya ulama, tapi juga toki besar. Jadi kata Imam Abu Hanifah, syarat dan rukun jual beli itu satu aja. Ada pernyataan kehendak dari penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan juga ada kenyataan kehendak dari pembeli untuk menerima barang dan menyerahkan harga. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang kalian ridho, sama-sama ridho. Nah, sama-sama ridho itu kan harus ada pernyataan kehendak. Permasalahannya pernyataan kehendaknya wajib nggak pakai ijab kabul? Kalau Imam Syafi'i bilang wajib. Kalau Imam Abu Hanifah bilang nggak wajib. Yang penting apapun yang dengan itu kita bisa pahami ada pernyataan kehendak. Saya transfer ya nanti duitnya. Itu pernyataan kehendak nggak? Kehendak kan? Berarti dia setuju dengan harga barang yang kita tawarkan. Ya kan? Atau dia makan dulu, nanti bayar. Pernyataan kehendak nggak itu? Pernyataan kehendak. Berarti dia setuju dengan atau enak atau suka dengan makanan yang kita jual. Itu semua pernyataan kehendak. Dan akhirnya Bapak Ibu ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih. Al-aslu fil muamalatil ibahah illa ma haddarahu syar'un. Hukum dasar dalam muamalah itu semuanya boleh. Kecuali kalau memang dalam hal itu ada larangan dari Allah. Nah, di situ kan Allah nggak ngomong apa-apa itu. Yang bilang rukun ini harus ada ijab dan kabul itu kan ulama, pemahaman ulama. Allah cuman bilang antarodin minkum. Yang penting kalian jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui niaga yang sama-sama ridho. Sama-sama ridho itu harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak itu enggak mesti ijab dan kabul, apapun boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ulama-ulama bermazhab Syafi'i merevisi rukunnya sendiri. Ya kan, yang nggak boleh direvisi itu kan Al-Quran aja. Ya kan, pendapat kan boleh direvisi. Ulama-ulama Syafi'iyah, murid-muridnya Imam Syafi'i belakangan merevisi pendapatnya mereka sendiri. Kenapa? Imam Syafi'i itu bukan pedagang. Maka saat merumuskan hukum, kadang-kadang beliau tidak terlalu ngerti market, tidak terlalu ngerti bagaimana hukum pasar. Beda betul dengan Imam Abu Hanifah yang memang pedagang, beliau ngerti betul bagaimana di pasar itu. Dan Nabi Bapak Ibu, orang paling ngerti pasar itu Nabi itu. Nabi paling ngerti pasar. Coba Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran. Salah satu hobinya Nabi apa? Jalan-jalan di pasar. Sampai kan diejek sama orang-orang Quraisy. Wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi macam apa kamu Muhammad, kerjanya suka makan-makan dan jalan-jalan di pasar kan gitu. Akhirnya kan dibalas itu sama Allah, wa ma arsalna mir rasulin illa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidak pernah kami utus seorang nabi pun sebelum Muhammad kecuali mereka masih makan makanan dan suka jalan-jalan di pasar. Akhirnya Nabi Muhammad itu ngerti Bapak Ibu.
kapan ini naik harganya wajar, kapan naik harganya nggak wajar, itu ngerti betul Nabi Muhammad. Dalam hadis, kadang-kadang sahabat Nabi itu datang, ya Rasulullah, as'ir, wahai Rasulullah, tetapkan harga. Ini harga kebutuhan pokok tiba-tiba melambung tinggi, nggak terkendali. Harga beras naik, harga pisang naik, harga sembako naik, harga minyak naik, harga gula naik. Nah, kalau yang menyebabkan naik itu hukum supply and demand. Supply and demand itu permintaannya banyak, sedangkan stok yang tersedia kurang. Nabi nggak intervensi, Bapak Ibu, biarkan itu labanya pedagang. Misalnya lagi bulan Maulid, orang belanja, orang butuh beras, orang butuh gula, kan banyak, Pak. Lagi megang, harga daging tinggi, kenapa? Banyak permintaan, stoknya kurang. Nah, kalau itunya menyebabkan harga naik barang, Nabi Muhammad nggak intervensi. Sudah jadi sunatullah itu naik. Kenapa Nabi Muhammad kok bisa ngerti? Ya, beliau hobinya di pasar. Nah, maka kalau lihat saya sering di pasar, Bapak Ibu jangan marah. Itu sunnah Nabi itu. Sering di pasar. Jadi Tengku itu nggak boleh sering di masjid itu. Kadang-kadang harus sering di pasar juga. Nah, tapi kadang-kadang datang sahabat lain bilang, ya Rasulullah as'ir, ya Rasulullah tentukan harga. Dan Nabi tahu ini menyebabkan harga naik ini bukan alami. Ada ihtikar, ada monopoli, ada idkhar, ada penimbunan barang. Nah, itu diintervensi sama Rasulullah. Nah, dia buat standarisasi harga. Besok yang jual gandum sekian harganya. Kalau ada yang jual lebih daripada harga yang saya tetapkan, saya penjara kalian. Pernah Nabi buat gitu. Kenapa? Rasulullah inspeksi. Oh, ada main-main nih. Ada yang nimbun gandumnya. Setelah 2 bulan, dilepas gandum itu di pasar. Dia banyak untung. Masyarakat yang menderita, harganya melambung tinggi. Nah, Rasulullah ngerti betul, Bapak Ibu, yang gini-gini. Permainan yang gini-ginian itu Rasulullah mengerti betul. Maka hebat itu di zamannya Pak Harto. Ya kan? Kan diumumkan itu. Harga sembako itu, Bapak Ibu. Kalau anak-anak muda ini nggak paham, belum lahir, belum akil balik. Ya kan? Dunia dalam berita jam 9. Ya, Pak Harmoko umumkan harga beras rames untuk besok Rp9.000. Itu dari ujung barat sampai ujung timur sama harganya itu. Harga gula pasir Rp2.000, gula Jawa, gula aren sekian Rp1.000, sama semua itu. Kalau ada yang berani jual di atas itu, tangkap ya, disikat ya. Iya, karena Pak Harto ngerti itu, makanya bisa kekuasaannya 32 tahun. Cuman sayang anaknya belum sempat jadi presiden. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana itu jual belinya? Sah apa enggak? Kalau enggak pakai akad sah, itu namanya bai'ul mu'atah. Belakangan ulama-ulama Syafi'i merevisi pendapatnya. Nah, kayaknya enggak fleksibel betul kalau harus ada akad, apalagi jual beli di marketplace. Marketplace tahu, Pak? Jual beli online. Ya kan nggak bisa kita ijab dan kabul itu. Yang ada pernyataan kehendak, ya kan? Kita tekan keranjang kuning, ya kan? Itu kan berarti kita setuju beli barang di situ dengan harga yang sudah ditawarkan di situ, walaupun nggak ada ijab kabulnya. Akhirnya ulama-ulama Syafi'i, oh ya juga ya, jadi nggak fleksibel nanti jual beli, apalagi kalau sudah ngomong ekspor impor barang, kan pakai LC Bapak Ibu, letter of credit. Kita ngirim barang ke Amerika sana, orang Amerika nggak mau transfer duitnya kalau nggak kita kirim. Nah, harus ada jaminan bank kan, bahwa ini sudah kirim barang. Tapi sebelum bongkar muat ada duit yang ditahan sama bank yang kita sepakati. Misalnya pengusaha Amerika, importir Amerika, kita sebagai eksportir di Indonesia pergi ke bank yang sama. Bank apa misalnya? Bank Mandiri. Ini orang Mandiri harus bayar fee buat saya. Karena saya sebut namanya. Nah, buat di situ perjanjian. Kalau barangnya ngambilnya di mana nanti? Misalnya di pelabuhan Washington DC. Kalau sudah bongkar muat sampai kapal, maka uang yang ditahan di bank itu dicairkan di situ kan.
nggak ada ijab kabul, saya terima, kan nggak ada Pak. Bahkan nggak pernah ketemu itu kan kalau ekspor dan impor barang. Nah akhirnya ini disadari sebagai satu kelemahan oleh ulama yang bermazhab Syafi'i. Belakangan mereka koreksi dengan memperkenalkan nama yang namanya bai'ul mu'atah. Apa itu bai'ul mu'atah? Satu transaksi jual beli yang penting ada pernyataan kehendak para pihak, baik penjual maupun pembeli. Mereka setuju dengan akad itu walaupun nggak ada ijab kabulnya, sudah sah. Itu dianggap antarodin minkum. Nah, dalam hal ini ulama yang mazhab Hanafi mendahului ulama yang mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya wajar karena Imam Abu Hanifah sendiri pedagang, jadi ngerti betul hukum pasar itu berjalan seperti apa. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang silakan Bang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih dalam jual beli nih Ustaz. Jadi begini Ustaz, dalam satu grosir itu kadang-kadang kan mereka yang pembeli ini belum bisa membayar, jadi dibuatlah bon nota gitu. Sementara dan sudah ditetapkan itu misalnya harga satu barang itu 50.000. Ini bulan Oktober nih ya, bulan Oktober. Dan kemudian dia membayarnya di bulan Januari tahun 2026 misalnya. Dan harga itu sudah naik Ustaz. Tapi di dalam bonnya itu belum ditulis harganya itu. Jadi bagaimana hukumnya itu? Misalnya kita sudah harganya itu tahu di 50.000, rupanya di Januari itu sudah 70.000 gitu Ustaz. Tapi di dalam bon tersebut belum ditulis oleh si pemilik toko gitu Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah dia diikutkan dengan harga 50 atau di 70.000 tadi Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada lanjut? Kita lihat. Jual beli itu ada yang disebut nakdan, ada juga yang disebut akdan. Jual beli akdan itu apa? Kontan, barang terima, duit diserahkan, cash, kontan. Nakdan itu apa? Kredit, tidak cash. Nah, kredit itu gimana berlakunya? Seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, al-muslimuna ala syurutihim ila syartan ahalla haraman wa harrama halalan. Setiap muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati antara sesama. Selama syarat itu tidak mengandung unsur menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, jadi tadi jual beli kredit, ambil barang di muka, bayarnya belakangan. Pakai harga yang kapan nih? Harga Oktober atau harga nanti di 2022? Tergantung kesepakatan di awal antara penjual dengan pembeli. Kalau si penjualnya bilang nggak apa-apa deh, ambil aja barangnya, bayarnya nanti di Januari 2022 dengan harga Oktober. Kalaupun naik nggak apa-apa, saya tanggung resikonya, tanggung rugi, cat loss. Apa itu istilah? Selling by cat loss. Jual rugi, bukan jual untung, udah jual rugi. Tapi kalau nanti harganya turun, kamu juga harus ikhlas. Saya punya keuntungan, kan nggak mesti harganya naik. Boleh jadi harganya turun. Kita jual harganya 50.000. Nanti bayar bulan Januari 2022, harga barangnya sudah turun 40.000, ya kan? Sudah turun harganya, nggak mesti naik kan?
Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh nggak bayar seperti itu? Terserah bagaimana kesepakatan di awal. Bahkan juga boleh bitaksid. Bitaksid itu apa? Dengan kredit. Boleh beli kontan harganya 50.000. Kalau nanti bayar Januari karena lama, nah bayarnya 60.000. Itu bitaksid namanya, jual beli dengan kredit, nambah harga karena ada tempo masa pelunasan yang kita kasih lebih kepada orang itu. Nah, itu namanya bai'un bitaksid, jual beli dengan kredit karena kita nanggung kan harga barang yang sudah diambil. Nah, di situ diberikan izin sama Allah untuk kita ngambil margin. Nah, itu yang membedakan keuntungan margin dalam jual beli dengan margin dengan akad ribawi. Margin yang kita yang kita dapat dalam akad jual beli bergelut dengan resiko, maka Allah ridha. Sedangkan margin akad ribawi nggak ada resikonya. Bapak Ibu dagang ada resiko nggak? Penuh resiko, bisa untung, bisa rugi. Barang yang kita dagangin itu bisa laku, ya bisa juga nggak laku. Nah, maka saat orang Yahudi ngomong di dalam Al-Quran, innamal bai'u mislu riba, kan kata Yahudi gitu. Sesungguhnya margin keuntungan dalam akad jual beli sama aja dengan akad keuntungan dalam riba. Allah marah kan ngomong, akhirnya Allah tidak sama. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Dalam jual beli itu margin yang kita temu bergelut dengan resiko. Dalam ribawi nggak ada resiko Bapak Ibu. Setiap ada resiko nambah, kita berhak ngambil kompensasi tambahan. Nah, jual beli Bapak Ibu kasih dulu barang, makailah kamu. Tapi pakai apa namanya ya? Kalau bahasa agamanya bai'ul arbun. Dengan apa? Dengan uang muka, apa itu istilahnya? Panjar. DP. Karena itu ada resiko. Kita kan nggak boleh lagi terima orang. Bapak Ibu jual tanah kita itu strategis, yang minat banyak. Tapi Bapak yang pertama kan nggak boleh lagi kita terima orang lain kan? Itu namanya bai'un ala bai'in akhi. Dagang di atas transaksi orang lain, haram hukumnya itu. Ya, tapi bayarnya nanti Pak ya. Saya punya duit bulan 10, oke nggak apa-apa. Sebagai tanda jadi supaya saya nggak terima orang lain, kasihlah duit 10 juta. Kasih kan? Nah, bayarnya nanti bulan Januari. Ini sudah selesai sertifikatnya semua misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan si bapaknya nggak jadi beli. Kan ada resiko itu. Dia harus cari lagi orang yang beli baru kan. Nambah masa rentang waktu penjualan padahal dia kemekarat pengjit. Diizinkan itu dalam syariat. Arbun tergantung bagaimana kesepakatan. Kalau kesepakatannya angus, arbunnya angus, apa DP-nya angus. Nah, itu maka tadi Nabi bilang dalam hadis, sangat tergantung bagaimana kesepakatan di awal. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan syarat sesama mereka, kecuali satu syarat aja yang ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu yang nggak boleh. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum jual beli, yang pertama mikir dulu, dan yang kedua pelajari karakter atau behavior dari partner bisnis kita. Nah, itu penting itu. Jual beli itu kan kepercayaan Bapak Ibu. Ngutangi, lihat-lihat orang. Kalau orang itu terkenal track rekornya pengutang sejati, jangan kasih barang. Habislah kita kan. Nah, kita kan di sini nggak sedekah. Kita cari untung kan. Bapak Ibu kalau sedekah ke masjid aja. Kalau di pasar jangan sedekah ngomongnya. Nggak boleh ngomong sedekah di pasar itu. Memang tempat kita cari untung di situ. Nah, kalau sedekah di majelis pengajian, ya kan, atau di masjid, itu tempat kita sedekah. Nah, maka di tempat dagang itu behavior dari customer kita itu harus dipelajari. Dan yang kedua kata Allah dalam Al-Quran, setiap perjanjian apapun dalam transaksi apapun, harus ditulis.
Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Tulis transaksi apapun yang kalian lakukan dengan tempo. Kalau akad putus Bapak Ibu. Akad jual beli kontan putus. Kalau sudah putus itu akad final, artinya sudah putus. Barang jadi punya dia, harga punya saya, itu udah putus itu. Nggak ada kaitan lagi sama sekali kalau sudah akadnya kontan. Tapi kalau akad tempo kan belum putus. Yang mengikatnya apa? Salah satunya adalah bukti yang tertulis. Ya, maka Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sudah tulis saja Bapak Ibu bisa diingkari, apalagi nggak tulis. Ya kan, apalagi nggak tulis. Bahkan diizinkan di dalam ayat berikutnya, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Kalau perlu pakai anggunan. Nah, pakai apa itu? Jaminan ya, anggunan itu. Nah, pakai jaminan borok kalau perlu. Oke, ini transaksi 500 juta, barang ambil. Kamu nggak bayar cash, bayarnya nanti. Tapi kalisilah sertifikat tanah kamu, taruh di sini, ya kan? Kalau perlu. Ya, tapi tadi sangat tergantung yang poin yang pertama, behavior. Gimana orangnya? Kalau partner bisnis kita itu sudah puluhan tahun, bahkan anak kita sudah kawin sama anak dia, masa masih pakai borok? Nah, maka tergantung dengan behavior, ya kan? Sangat tergantung bagaimana perilaku pasar itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut ini pembisnis yang bertanya nih Ustaz, pembisnis semua nih Ustaz. Ini Bapak juga pembisnis nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena perkembangan teknologi, sekarang kan tidak ada batasan waktu orang berjualan, bertransaksi. Saya pernah ada dengar satu kajian mengenai muamalah, salah satunya itu ada larangan berdagang pada saat Jumat sedang terlaksana. Jadi kita kan ini berbeda waktu nih Ustaz. Mungkin di Aceh ini belum Jumatan, tapi di Jakarta udah. Mungkin kalau ini mungkin lebih sifat ke ibu-ibu nih. Jadi kita lagi bapak-bapak lagi beribadah, ibu-ibu lagi jualan atau lagi berbelanja. Itu seperti apa Ustaz? Yang kedua Ustaz, mengenai hutang piutang Ustaz. Terjadi perjanjian hutang piutang, salah satunya uang prestasi Ustaz. Sampai akhirnya harus bawa ke pengadilan. Mungkin kalau hutang piutang itu kan perdata Ustaz. Jadi saya pernah dengar ada satu putusan dari hakim, ditanyakan kepada yang berhutang karena dia tidak sanggup berhutang, saya sanggup bayar per hari 10.000 atau 1.000 rupiah, jangka waktunya untuk melunasi hutang, sisa hutang. Itu dalam sisi kita sebagai orang muslim itu harusnya kan hutang itu harus segera dibayar. Tapi dengan hakim menyatakan boleh menerima penghutang itu memberikan 1.000 rupiah per hari atau 10.000 per hari, itu bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama mengenai apa ya? Transaksi jual beli di hari Jumat. Oh ya, hari Jumat. Selisih waktu. Karena mungkin di Jakarta itu jam 12 kurang sudah Jumat. Kalau di Banda Aceh sekarang jam 12.35 menit baru Jumatan kita kan. Ada selisih waktu. Nah, para ulama berbeda pandangan kalau perempuan yang melakukan transaksi. Beda kalau laki-laki yang melakukan transaksi di waktu Jumat, ijma' para ulama. Karena laki-laki yang sudah akil, baligh dan mukim itu kan mereka yang wajib melaksanakan ibadah Jumat. Syarat Jumat itu kan muslim, akil, baligh, ditambah satu lagi mustautin, harus orang tempatan.
Kalau kita bukan orang tempatan, pendatang misalnya dagang di waktu Jumat, tidak menjadi masalah. Nah, satu pendapat. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan kan nggak wajib Jumat. Status Jumat bagi perempuan apa? Sunnah. Tapi kalau dikerjakan, gugur kewajiban ibadah sholat duhurnya. Sama seperti bapak-bapak, sama seperti kaum laki-laki. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan nggak gitu juga. Ada namanya hurmatul wakti. Hurmatul wakti itu kemuliaan waktu. Memang benar dia nggak wajib Jumat. Tapi ya masa dia nggak hormati orang yang sedang ibadah Jumat. Bentuk tanda dia nggak hormat gimana? Dia melakukan transaksi jual beli di waktu Jumat. Dan memang Bapak Ibu saya rasa saya pernah ngalami gitu. Kebetulan kita ada bisnis jual beli mobil. Kita ngambil mobilnya di Jakarta lewat pelelangan, lelangannya online. Ya kayak tadi selisih waktu di Jakarta itu kan beda dengan kita. Yang melakukan transaksi di Banda Aceh ini ibu-ibu. Ya, ibu partner bisnisnya kita ini, beliau bertransaksi beli mobilnya di waktu Jumat. Biasanya Bapak Ibu, mobil di showroom kita itu paling lama laku 3 bulan. Ini mic-nya ini ya. Paling lama laku itu 3 bulan. Tapi mobil yang kita beli waktu ibadah Jumat ini udah setahun nggak laku. Nah, jadi kebetulan partner bisnis saya itu Ustadz juga. Nah itu Ustadz, gara-gara kita belinya kemarin waktu Jumat. Coba bayangkan, slow moving itu kan barang yang nggak cepat putar. Keduduk duit kita itu 1 tahun itu. Akhirnya karena udah duduk lama, cut loss lah. Terpaksa, ya untung tipis nggak apa-apa lah, yang penting laku jual daripada duduk di situ lama dan itu merusak citra showroom mobil kita itu. Nah itu pengalaman pribadi saya ngalami. Hurmatul waktu itu penting. Satu lagi yang berkaitan dengan itu, jangan pernah ngomong bisnis dalam masjid. Itu kan Nabi bilang sendiri dalam hadis. Bapak Ibu mau ngomong bisnis, utang piutang jangan di masjid. Nggak berkah itu bisnis kita, nggak berkah itu namanya utang piutang. Nah, maka biasanya orang yang punya utang lari dari krediturnya gimana? Sholat lama-lama di masjid. Tunggu kan sama krediturnya ini orang saya tungguin. Kamu pikir 2 rakaat lah gampang, nggak lama lah 2 rakaat ditungguin kan? Selesai assalamualaikum, Allahu Akbar, pakai Al-Baqarah ya kan gitu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kerasin suara lagi. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba. Mampus kan, tunggu aku lama. Cara lari dari kreditur itu ya tadi, ya lama-lama sholat di masjid. Tapi ya tadi, setiap bisnis yang kita ngomongin di masjid itu nggak berkah. Ya kalau ngomong di masjid itu ya selain bisnis lah, ngingatin orang untuk ibadah, amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar lah. Tiba-tiba kalau spill tipis-tipis itu nggak apa-apa lah. Nah, tapi ayo kita duduk di kedai kopi yuk, detilkan masalah. Duduknya di kedai kopi Bapak Ibu, jangan di masjid. Ya, itu hilang berkah daripada bisnis kita. Itu yang pertama ya. Jadi saya lebih, dan ini berdasarkan pengalaman, hurmatul waktil Jum'ah itu penting ya, dan Allah sendiri kan bilang dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi Bapak Ibu, ayat itu turun pada saat Nabi Muhammad sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba datang 146 ekor onta dari Syam, bawa barang dagangan. Kalau barang baru sampai, tentu first hand itu dapat high quality kan. Siapa yang dapat barang bagus yang pertama kan. Nah para sahabat kan waktu datang kafilah dagang itu kan bunyi kring ontanya itu jalan kan. Itu mereka pada keluar semua, ninggali Rasulullah sendiri di atas mimbar khutbah.
Ya, kata dalam riwayat yang saya baca itu wanah nubit atau isna asyara nafran, tinggal 12 orang lagi yang dengar khutbahnya Nabi. Coba betapa angeknya Rasulullah. Ya kan, angek lah Rasulullah. Tapi Rasulullah ya nggak kayak kita, nggak marah-marah. Kalau sekarang ada ustadz ditinggali sama jamaah marah-marah dia. Kurang ajar kamu, nggak dengar ceramah saya. Kepingin kali didengar ceramah dia pun. Ya kan, bilang diri paling nyunah, jenggotnya panjang, padahal gituin aja marah. Ya kan, Nabi Muhammad nggak marah Bapak Ibu, beneran Nabi Muhammad nggak marah. Jadi ditinggal pergi. Rasulullah di atas mimbar itu tinggal 12 orang lagi. Nah, disitulah kemudian, maka dalam mazhab Maliki syarat minimal sah Jumat itu nggak mesti 40, 12 cukup. Buktinya apa? Hari itu sah. Jumatnya Nabi itu dianggap sah sama Allah. Padahal jumlahnya 12 orang. Dalam mazhab Hanafi. Kami pernah waktu saya postdoc di Amerika itu di Georgetown itu, mahasiswa Indonesia tidak ramai di Georgetown itu. Sekitar 18-20an orang. Jumat kita di lapangan basket indoor itu 20 orang. Saya ditunjuk jadi khatibnya, 20 orangan lah. Orang Indonesia, orang Pakistan ada 2-3 orang, itu 23 orang udah Jumat. Kalau kita orang pesantren kan nggak boleh Jumat itu. Nggak sampai 40 orang. Alhamdulillah kita ngerti mazhab yang lain, ditetap Jumat aja. Nah, jalan Jumat terus di lapangan basket Jumatnya. Nah, jadi ayat itu turun kan negur sahabat Nabi yang ninggalin Rasulullah. Gara-gara apa? Dagang. Ya, maka ditegur wa idza nudiya lis salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan semua macam transaksi jual beli kamu. Dan Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam tafsir itu, barang-barang dagangan yang first hand tadi, yang para sahabat Nabi ambil tadi, akhirnya nggak laku kejual semuanya. Jadi itu salah satu mereka tidak menghormati waktu Jumat tadi. Ya, itu namanya keberkahannya. Ya, itu yang pertama tadi. Yang kedua masalah wan prestasi. Ya. Jadi Bapak Ibu, masalah utang piutang itu paling ngeri sebenarnya. Harus dihindari semaksimal mungkin. Jangan pernah ngutang kecuali memang kalau udah urusan primer Bapak Ibu. Kalau urusan sekunder, apalagi tersir, janganlah kita berutang. Kendaraan itu primer. Kendaraan ya, saya nggak bilang mobil. Ya, motor itu cukup sebagai kendaraan. Tapi kalau harus ngutang demi beli mobil baru itu kan nggak benar itu. Udah sekunder atau bahkan tersir. Nah, orang kita kadang-kadang ngutangnya untuk hal-hal sekunder dan tersir. Hindari betul itu yang namanya utang. Ya. Dan kan konsekuensinya bukan hanya di dunia ya, tapi di akhirat itu lebih berat. Saya baca hadis, saudaranya Bara bin Azib itu sahabat Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad sebelum orang disolati ditanyai dulu, apakah salah satu dari sekian banyak pertanyaan Nabi itu, hal ala hadzal maiti dainun, apakah si mayit ini punya utang piutangnya? Maka hari itu sohibul bait orang ini, si mayit ini jawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, dia ini punya utang. Apa kata Nabi? "Shallu ala sohibikum." Kalian aja yang sholat, saya enggak. Maka dalam fikih Syafi'i Bapak Ibu, ulama kan pewarisnya Nabi kan? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu haram hukumnya sholat kepada jenazah yang ada utang piutang. Haram itu. Kalau orang awam nggak apa-apa, sohibul baitnya nggak apa-apa. Apa dasar nggak apa-apanya mereka sholat? Tadi Nabi ngomong dalam hadis, "Shallu ala sohibikum." Kalian ajalah sholat, saya enggak. Nah, jadi Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah mau menyolati jenazah yang ada utang piutangnya. Sampai datang Bara bin Azib, saudaranya si mayit. Bara bin Azib ngomong gini, "Dainuhu alayya ya Rasulullah." Utangnya saya tanggung wahai Rasulullah. Nah, ada jaminan kan? Nah, maka semenjak itu Rasulullah baru mau sholat.
Sebab itulah Bapak Ibu main sebelum dibawa ke masjid untuk disolati kan ditanya dulu. Kalau ada utang piutang yang kecil yang bisa dimaafkan, pekana pemaaf. Walaupun yang punya kedai kopi suaranya paling pelan itu. Karena tiap hari ngopi pagi utang, Bang, boleh, Bang. Kan utangnya 5.000 kan, tagih nggak enak. Ya kan, nggak tagih lebih. Ya kan serba salah itu. Ya kan. Kalau utang piutangnya besar yang nggak bisa dimaafkan, insya Allah, nah kan, pintu sahibul bait terbuka 24 jam dengan membawa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu cara penangguhan utangnya seperti itu. Nah, Bara bin Azib ngomong, "Dainuhu alayya ya Rasulullah." Utangnya saya tanggung. Semenjak itu Nabi Muhammad baru mau menyolatkan jenazah orang yang punya utang piutang. Nah, maka yang menarik dalam riwayat hadis itu lagi, Nabi Muhammad sholat jenazah, habis sholat dikuburkan, malamnya Nabi tidur, mimpi dengan orang yang meninggal tadi. Ternyata utang piutangnya belum dilunasi, lupa. Kita kan kalau uang keluar lupa, Pak. Kalau uang masuk ingat insya Allah. Masuk dalam mimpi, ya Rasulullah, Bara adikku itu nggak tepat janji utang saya belum dia lunasi. Habis sholat subuh besok paginya, Bapak Ibu, dalam hadis itu Nabi Muhammad sholat subuh, assalamualaikum, nggak zikir Nabi Muhammad, bukan karena bid'ah zikir ya, tapi nggak zikir Nabi Muhammad, langsung dia tanya, aina Bara, mana si Bara itu? Ana ya Rasulullah, saya Bara. Udah bayar nggak utangnya? Aduh lupa. Bayar, kata Nabi. Bayar. Saya mimpi lihat abang kamu semalam itu belum terkantung-kantung bainas sama iwal ard, di antara langit dan bumi. Ruhnya nggak keterima sama Allah, itu kan hadis kuat itu. Ruh kita nggak akan diterima walaupun kita syahid fisabilillah sekalipun, Bapak Ibu. Kalau ada utang piutang itu terkantung-kantung. Nah, maka hati-hati dengan yang namanya utang. Apalagi Bapak Ibu sudah berutang, mampu bayar, tapi nggak mau bayar-bayar. Itu ancamannya lebih keras lagi. Kata Nabi dalam hadis, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar utang, tapi tidak mau lunasi utang, zulmun, zalim. Kata Nabi, Bapak Ibu. Nah terus, nggak ada duit Pak Ustaz, aset kan ada. Jual itu aset, bayar utang. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang kaya nggak boleh. Kadang-kadang kita gini, duit memang nggak ada, tapi aset banyak, tapi nggak mau dijual. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Kecuali utangnya sama bank, ada asuransi kan. Kalau utang sama bank, ada asuransi. Kalau sudah diputus sama hakim bahwa dia terima 1.000 tiap hari, harus taat kepada putusan hakim itu. Nah, kalau memang sudah dibawa ke ranah hukum seperti itu putusannya, apa boleh buat? Ya, kita taat, kita patuhi saja aturan dari hakim yang seperti itu. Bayar cicil 1.000 walaupun sampai 30 tahun, ya kan? Tapi ya tadi tuntunan agamanya Bapak Ibu, kalau kita sanggup bayar utang, punya aset, jual aset itu, lunasi utang. Sahabat Nabi Muhammad Zubair bin Awam, orang yang paling dipercaya setelah wafatnya Rasulullah. Dulu kan orang pada nitip hartanya sama Nabi. Nabi wafat, kan nggak ada bank dulu Bapak Ibu, nggak ada bank. Nah, Zubair bin Awam orang yang paling dipercaya. Tapi dulu titipnya wadiah. Wadiah itu nitip. Jadi kalau wadiah itu nggak boleh diapa-apain. Bang Willy titip mobil, mobilnya nggak boleh saya apa-apain. Ya Pak Semi titip emas, emasnya nggak boleh saya apa-apain. Akhirnya kan berat Zubair bin Awam jaga punya orang. Kalau terjadi apa-apa, dia harus ganti rugi. Akhirnya akadnya diganti. Hartanya semua dipulangkan kepada pemiliknya. Dia pakai akad utang. Saya terima harta kalian ke saya, tapi akadnya jangan wadiah, tapi utang piutang. Kalau utang kan boleh saya pakai kan? Bang Willy ngutangin saya duit 10 juta, boleh nggak saya beliin belanja? Boleh kan? Nah, jadi banyak sekali sahabat begitu percayanya sama Zubair bin Awam. Nah, utang piutang itu dia bangun usaha.
Dia bangun bisnis, dia bangun peternakan, perkebunan, persawahan. Akhirnya Zubair bin Awam itu jadi sahabat yang kaya raya. Asetnya di mana-mana, di Mesir, di Baghdad, di Syam, di Yaman, di mana-mana ada asetnya. Kaya raya dengan utang, tapi itu utang yang terukur dan bertanggung jawab. Asetnya lebih banyak daripada jumlahnya utangnya. Nah, maka pada saat Zubair bin Awam meninggal, punya 4 anak Zubair bin Awam. Yang paling tua anaknya namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Baru selesai menyelesaikan utang piutang ayahnya itu 2 tahun. Ditunggui. Ini kan nggak boleh bagi faraid sebelum selesai tajihis mayit, sebelum selesai utang piutang, sebelum selesai wasiat. Kalau ada sisa harta baru difaraidkan. Kalau nggak ada sisa harta ya udah konsekuensi. Jadi harta Zubair bin Awam itu baru difaraidkan setelah 2 tahun. Kok lama betul? Diselesaikan utang piutang, cari orang siapa lagi yang ada utang sama ayah saya. Kalau ada orang yang ngaku saya punya utang sekian, ini buktinya, dijual tanah, dibayarkan utang itu. Kenapa itu namanya utang bertanggung jawab dan terukur? Karena jumlah asetnya lebih besar dari nominal utang yang dipinjam sama Zubair bin Awam. Nah itu beda itu ya, itu bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu boleh bangun kekayaan dengan utang, tapi yang terukur dan bertanggung jawab. Ya, kita punya ide, punya konsep, punya bisnis, tapi terkendala sama modal. Mau nggak mau jalan keluarnya kan utang, Bapak Ibu. Mau nggak mau kan? Tapi ya tadi harus bertanggung jawab. Bukan artinya nggak boleh berutang, nggak. Boleh berutang, tapi dalam ukuran dan tanggung jawab tadi. Semoga ya, apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak. Saya tengok jamnya sudah jam 10:05. Mudah-mudahan tidak puas. Semoga kalau tidak puas nanti pengajian pekan depan, malam Rabu depan, insya Allah kita masih lanjut dengan Ustaz Miza.